Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin min nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala wa nabiyullah naba'ana bihi wa barakatuh ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Para jemaah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jemaah mustaqim wa dzikir iman syabab yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Berharap dan dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam musibah, wabah, bencana, penyakit dan lain sebagainya. Berkah Nabi Muhammad SAW dan berkah hati kita istiqamah di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ya seminggu lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha atau dikenal dengan hari raya Idul Kurban. Maka pada malam hari ini kita akan membahas berbagai macam masalah, ya masalah yang berkaitan dengan hewan kurban, ya yang mungkin jarang ente peroleh atau jarang ente dapati. Ya, tetapi secara keseluruhan nggak aneh bahas, ya sebab waktunya juga terbatas. Ya, jadi hanya beberapa poin yang akan Anda sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan hari raya Idul Kurban. Yang pertama, ya berkorban dengan hewan yang sedang hamil. Ya bagaimana hukumnya? Ya hewan kambing atau sapi atau kerbau lagi bunting, lagi hamil, kemudian kita jadikan dia untuk berkorban, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, ini kadang-kadang kita suka apa? Ya, suka lihat pas kita potong, wah nggak taunya ada janinnya, ada anak. Ya, rupa-rupanya ini apa? Ya, kambing ini betina. Ya bukan kambing jantan. Ya mungkin yang beli nggak tahu, ya kan? Atau yang jualnya nggak ngasih tahu. Padahal boleh nggak kalau kita korban dengan betina? Dengan kambing betina boleh nggak? Boleh. Ya, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ya, kalau ente mau korban dengan hewan kambing betina silahkan. Ya, cuman yang paling afdol adalah jantan yang betina. Ya, jantan. Ya, yang paling afdol itu jantan. Harganya juga beda. Ya, kambing jantan sama kambing betina. Ya, lebih mahal mana ya? Mahal jantan pasti. Ya, walaupun kecil, tapi kalau jantan, wah tetap itu harganya pasti mahal. Ya, betina walaupun gemuk, ya biasanya suka ya murah nih harganya. Jadi mesti dilihat. Kalau kambing kan kelihatan, yang jantan yang mana, yang betina yang mana. Kalau yang betina gimana? Ciri-cirinya? Ada ininya kan, puting susunya kan? Iya, itu lihat aja tuh. Ya, kalau yang jantan kan cuma kolek-kolek doang. Ya, jantan gitu. Kalau yang betina ada, puting susunya itu betina udah. Boleh nggak? Boleh, silakan aja dibeli. Ya, walaupun betina. Tapi yang paling afdol jantan. Kecuali kalau si pejantan ini sering dikawinin. Ya. Jadi ini pejantan nih sering dijadikan buat apa namanya istilahnya? Buat dikawinin. Anak. Apa? Ada kan kalau biangnya bagus, wah ini nih, ya biar anaknya bagus nih. Pacek ya. Iya kalau istilah orang apa? Orang Sunda Jawa tuh, Mas. Jawa ya. Kalau ada jantan yang sering dikawinin sama betina yang belum kawin, lebih afdal yang betina yang belum kawin.
ketimbang yang jantan yang sering kawin. Ya, kenapa bisa begitu? Ya model sama kayak kita. Teklok. Udah teklok. Teklok. Ya, kalau ada pilihan dua, ada nih betina nih, tapi belum pernah Kawin. ada pejantan. Sering kawin. Tapi memang sering dikawinin, lebih afdal yang betina. Ya, yang belum kawin. Ya, tapi kalau ada pejantan, ada betina, kemudian pejantan yang nggak kawin, nggak kawin juga, ya nggak sering, itu lebih afdal yang jantan. Nah sekarang kasusnya yang sering terjadi kayak 2 tahun yang lalu ada perkara, ya pas foto, wah ada anak nih. Tuh biasanya kalau jual udah bunting gede nggak bakalan dijual, ya kan? Tuh, biasanya yang cuma berapa minggu tuh kalau masih kecil. Kambing berapa bulan sih persalinannya? Kalau manusia kan 9 bulan. Kalau kambing? Tahun. Berapa bulan kambing? Dari sejak dia bunting. Oh pada tukang kambing nih. Tukang kambing lu. Jual doang. Biasanya 5 bulan ya. Biasanya 5 bulan. Karena yang namanya kambing itu setahuannya dia 2 kali ngelahirin. Ya kalau sapi sama kebo cuman setahun sekali. Ya setahun sekali. Tapi kalau kambing itu setahun 2 kali. Jadi sekitar 5 atau 6 bulan. Ya sejak dia hamil dikatakan positif. Hamil positif tak? Covid kan? Ya positif hamil udah 5 bulan. Nah mungkin kadang-kadang cuma 3 minggu atau 1 bulan, ya kan? Nggak kelihatan kalau dia hamil. Gimana hukumnya itu? Boleh nggak? Nah di sini menurut pendapat yang kuat daripada madhab Imam Syafi'i boleh. Ya dan sah, korbannya sah. Ya boleh dan sah, silakan aja. Makanya ketika pas udah kelihatan, batoknya ada anaknya, itu ya terus jangan pakai bilang, wah tengkel lo ya kan, tega-tega lo, ya lagi multi lo, berbanding juga. Ya kadang-kadang kita nggak tahu, ya kalau penjual kan pengennya. Ya namanya dagang ya. Nyindir ya. Wah penjual pengen laku aja udah. Anaknya boleh dimakan nggak? Nah, anaknya boleh dimakan nggak? Ya silakan aja. Ya. Ya. Kalau dalam posisi mati. Ya di dalam perut kan dia hamil, dipotong. Mati nggak? Mati. Mati jangan. Ya. Mati jangan. Karena belum dalam proses pemotongan ini. Ya. Jangan terus dianggap bang. Iya. Ya. Nah gitu ya. Tapi jarang juga kalau ini udah buntingnya gede, nah, otomatis nggak mungkin, pasti nunggu. Ya. Ya. Sedangkan menurut sebagian ulama, ya, ada yang bilang nggak boleh dan nggak sah. Ya ada pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i boleh, sah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan nggak sah dan nggak boleh. Maka kita ngambil yang tengahnya aja. Ya lebih baik jangan. Walaupun boleh, gitu kan? Lebih baik jangan. Kalau kita jadikan hewan, ya korban itu dalam keadaan hamil. Ya, jadi diperiksa dulu tuh. Tapi kalau jantan nggak perlu diperiksa, ya kan? Kalau betina, tanya bang, hamil nggak bang? Ya kan? Karena yang tahu kan kambing siapa? Yang tahu kambing siapa? Bukan kambing, kita nggak tahu. Ya kan? Ya, durian manis ada apa kagak yang tahu bukan? Yang durian kita mana tahu. Ya makanya yang lebih aman beli yang jantan. Ya. Kemudian
Nah, sekarang kalau masalah berkorban untuk anak yang belum balik, gimana hukumnya? Ya, anak yang belum balik. Ya, kayak apa ya? Kita punya anak nih, masih balita atau masih usia 6 tahun, 7 tahun. Kemudian kita mau korbanin, hukumnya boleh apa enggak? Hah? Boleh dan sah, tapi ada tapi. Ya, jika uang yang dibeli untuk korban anak tersebut berasal dari walinya, ya boleh tuh. Kalau dari walinya, dari siapa? Dari bapaknya atau dari ibunya. Tapi kalau itu harta berasal dari anak yang belum balik, maka dihukumi tidak sah dan tidak boleh. Ya, jadi ada tapi. Misalnya gimana? Coba contohnya, misalkan hartanya dari anaknya yang belum balik. Contohnya misalkan ya, Lebaran kemarin anaknya dapat angpau, dapat angpau, dikumpulin 4,5 juta, ya kan? Ini contoh misal, itu kan hak dia, ente nggak boleh ngambil, kecuali izin sama tuh anak, ya, deh, pinjam ya 20 ganti bensin. Bokapnya pinjam sama anaknya. Itu kan punya anak jadi tuh itu hak dia. Tuh, begitu juga kalau mau kita berkorban. Ya, jangan mentang-mentang tuh anak punya duit pas setengah 4,5 juta, akhirnya kita ya, deh beliin ini aja kambing. Kan kamu belum korban kan? Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena dia belum balik tuh, ya belum sempurna dia punya akal. Nggak boleh kita memanfaatkan sesuatu kepada anak. Kecuali apa? Kalau itu harta memang berasal dari bapaknya atau ibunya. Ya, misalkan tahun ini anak belum korban, ya akhirnya bapaknya bilang, Bu, korban ya Bu, buat anak. Duitnya mana? Patungan lah gitu ya, setengah-setengah. Ya, ayah 2 juta, ibu 2 juta. Itu boleh ya Pak. Ya, tapi kalau berasal dari anak itu nggak boleh dan nggak sah. Ya, atau anaknya dapat warisan. Dapat warisan. Ya, misalkan emaknya atau bapaknya meninggal, kan dia dapat warisan, dapat hak dia, gitu kan? Akhirnya ente sebagai orang tua, sebagai bapak, ya kalau itu ambil dari hak tadi aja, bentuk dia korban nggak boleh. Ya, nah itu permasalahan yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, pemotongan hewan korban boleh dilaksanakan pada siang atau malam hari. Ya boleh siang, pagi, siang, sore, atau juga malam hari. Cuma di sini kalau malam hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Ya, kalau malam silakan aja cuman makruh. Tapi kalau dikatakan makruh, ya udah kalau gitu lebih baik kita potong siang. Ya. Ini kenapa malam? Kalau di PPKM ya di apa ya? Boleh silakan aja, ya nggak masalah. Atau sampai jam 1 malam nggak apa-apa. Aman insyaallah ya. Kemudian yang keempat ya, berkorban dengan hewan yang telinganya putus. Ya, itu hukumnya tidak boleh dan gak sah menurut pendapat yang kuat daripada mazhab Syafi'i. Meskipun ya putus sedikit telinganya, walaupun sedikit, ya itu nggak boleh dan nggak sah. Ya, menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i. Maka kita kalau mau korban itu perhatikan tuh.
ya kan? Kita perhatiin bodinya, termasuk telinganya. Ada nggak yang putus? Ya periksa dulu, ada nggak yang cacat? Kalau ada yang cacat, jangan. Ya, lebih baik kita apa? Kita ganti, kita kurangi. Ya, daripada nggak sah, ya korban kita. Udah kita keluarin uang, nggak taunya nggak sah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh aja kalau memang putusnya sedikit. Ya, tapi biasanya kambing kupingnya utuh nggak? Hah? Utuh ya, anu nggak apa-apa. Ya, karena bukan bagian dari daging. Ya, yang repot itu dia telinga. Yang dipermasalahkan tadi telinga. Ya, kalau kambing Jawa kan telinganya turun kan. Ya, kalau kambing kacang baru tuh. Hah? Samping dia. Ya, kalau kambing kacang ke samping. Ya, sama digemuk tuh, cuma pendek. Ya kan? Kalau kambing kacang kan, itu kambing kacang memang gemuk-gemuk, cuma pendek. Udah gitu telinganya. Nah, apa namanya? Ke samping. Tapi kalau kambing Jawa, nah, turun dia ke bawah. Ya, ke bawah. Ya. Oh, ada tahu, ada dulu pernah piara kambing kacang. Ya. Nah, kemudian ya, yang harus kita ketahui lagi, ya, yaitu menjual sebagian daripada daging atau kulit hewan kurban itu hukumnya adalah haram dan tidak sah, nggak sah sebagai hewan kurban. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit daripada hewan kurban, maka nggak jadi kurban. Ya, nah ini hati-hati nih. Buat siapa ya? Mengurus, hati-hati. Atau panitia yang ditugasi, yang diamanati untuk mengelola daripada hewan kurban. Nggak boleh dia menjual daging atau kulit hewan kurban, nggak boleh. Ya, contohnya apa? Dipotong, kulitnya dikumpulin, kulit, kepala, kaki. Tolong masukin karung. Ini bukannya kadang-kadang emang begitu kan? Ya, akhirnya apa? Dibawa, dijual. Jauh lagi itu. Ada ininya, apa yang penandanya? Iya kan? Pengepul. Iya, pengepul ada penadanya. Nah, itu nggak boleh, haram itu, nggak sah korbannya. Siapa yang tanggung jawab? Panitia. Gitu. Ya, kenapa? Nah, karena emang Nabi bilang begitu, nggak boleh menjual daging atau kulit daripada hewan kurban. Ya, lantas gimana? Solusinya? Nah, gimana solusinya yang baik, yang bagus, yang dibenarkan? Itu dibagi dulu, ya kan? Kulitnya dibagikan dulu. Oh, kepada yang berhak. Nanti yang berhak boleh diberikan dia sebagai hadiah kepada panitia. Iya, itu yang benar. Paham nggak? Ya. Jadi ente bagi dulu atau begini. Nih panitia nih ya korban. Ente ngomong sama yang korban. Ya kita panitia, ada panitia nih. Kita ada korban sunat satu kambing. Nah dia yang korban dapatnya hak. Berapa dapatnya? Hah? Sepertiga kan? Sepertiga. Itu kan sepertiga buat dia, sepertiga lagi buat kerabatnya, sepertiga lagi buat fakir miskin. Itu kan pembagiannya begitu. Jadi kalau korban sunnah, dia dapat tuh sepertiga. Oh, maka hati-hati nih panitia nih. Kadang-kadang yang korban nggak kasih tahu kalau dia dapat. Kan jeleknya begitu. Ya, sampai-sampai pernah terjadi dia korban
dia nggak dapat daging sama sekali, nggak dikirimin sama panitia. Oh, bahaya tuh khianat dia. Padahal ada haknya dia di situ. Berapa? Sepertiga. Iya kan? Jadi gimana? Kalau ente mau terima orang yang mau korban, ente bilang, Bapak, Ibu, ini Ibu korban wajib atau korban sunnah? Oh, ada dua ya? Karena kan orang awam. Ini kan orang berilmu nih, pengajian. Yang anak yang ngaji, tahu. Oh ini Bu, bedanya. Kalau Ibu korban sunnah, Ibu dapat bagian sepertiga. Kalau Ibu korban wajib, Ibu nggak boleh, harus disedekahkan semuanya. Yaudah, saya korban sunnah aja deh. Wah, ini kan dialog sama orang awam. Ya kan, anggap aja orang awam, orang bodoh semuanya, ya kan. Oh yaudah, Ibu korban sunnah, baik, Ibu dapat sepertiga. Ya kan? Ibu mau yang mana? Mau plastik yang diplastikin, apa mau paha? Paha depan, paha belakang tuh. Kan beda ya? Paha depan agak tipis tuh. Ya, kalau paha belakang tuh bawah gitu. Biasa ngapain? Ya, itu sepertiga lah itu, atau malah kurang ya. Ya, belum sampai sepertiga lah. Kata itu ibu misalkan, ya udah saya paha belakang aja sisain, gitu kan? Awas nih panitia nih harus bilang nih, ya kepada korban, catat deh namanya, Ibu Maimunah, satu paha belakang, dicatat. Nah, ketika hewan korban ini dipotong, kemudian dikelet ya men? Ya, diseset. Iya kan, diseset. Nah itu potong pahanya dia, apa? Ditandain. Nih, Ibu Maimunah. Karena haknya dia itu. Jangan langsung dicampur. Atau dia paha orang lain. Maksudnya paha kambing orang lain. Ini kadang-kadang panitia udah main pok. Itu paha siapa itu? Paha karena kan kambing kalau udah diseset sama semua. Iya kan? Kalau diseset kan sama semua pahanya. Kalau misalkan belum diseset, kita tahu aku ini kambing gue deh warnanya bisa putih, ya kan? Atau coklat atau hitam. Tapi kalau diseset, awas tuh. Harus ada orang-orang yang jeli. Tulis, oh ini kambingnya Ibu Maimunah. Langsung kasihin. Aneh yakin tahun depan dikorban lagi ya? Iya kan? Aneh yakin tahun depan dikorban lagi. Kenapa? Karena itu berdasarkan ilmu. Panitia orang berilmu semua. Oh, ini kadang-kadang males gitu. Dia korban nggak dapat. Atau kalau dapat di mana? Plastik. Plastik. Padahal jatahnya dia kalau sunnah sepertiga tuh. Banyak nggak sepertiga? Banyak ente. Kalau 15 kilo sepertiga berapa kilo? 5 kilo, 25 kilo berapa ya? 7 kiloan ya? 7 atau 8? 8 kilo. 8 kilo dapat dia. Ini cuma seplastik. Cuma 1,5 kilo, sampai 2 kilo. Itu ya. Yang pertama, ente harus bilang sama dia, dapat sepertiga. Nah, gimana masalah kulit? Ama kepala, ama kaki, yang kadang-kadang orang nggak apa, nggak terima kan? Ente mau nggak kulit? Kambing mau nggak? Dikasih. Dia dikasih nggak mau. Jangan kulit kepala ya. Kepala dia dikasih nggak mau. Kenapa? Susah nyanyinya. Apa namanya? Nyanyinya susah. Nyanyinya susah. Nah, ente bilang tuh sama si pekorban, Bapak Ibu, ya ini ada kulit sama kepala sama kaki. Mungkin kaki bisa dibagi-bagi ya. Kulit lah atau kepala. Ya, ini anggap deh hak ibu. Oh, ya kan? Kulit sama kepala hak ibu juga selain daripada pahanya itu. Terus gimana? Nah, gimana mau ibu hadiahkan untuk panitia?
Kata itu ibu, oh ya udah, saya mah nggak bisa nyangin apa ya, kulit aman, aman pala udah, kasih panitia alit mah aja. Itu baru boleh, itu baru boleh. Ente apa sih kirim? Karena emang udah menjadi hak. Nggak hak dia dulu nih, hak si pengorban kemudian diberikan kepada. Yang sekarang banyak terjadi, belum ada omongan dan belum dibagikan, belum diserahkan kepada yang berhak, udah di itu kan kejadian begitu kan? Tapi bukan di sini. Di situ. Di sini mah enggak. Di situ. Hati-hati ya. Kalau tahun-tahun lalu begitu jangan. Ya, ini masalah agama. Ini harus tanya sama orang yang paham sama agama. Ya. Kenapa sampai sekarang ini Anda nggak pernah melibatkan diri sebagai panitia di masjid musola? Karena Anda tahu banyak yang panitia itu bukan orang-orang berilmu, bukan orang yang ngaji. Banyak kan panitia dadakan, orang di dadakan. Iya, cuma modal apa? Asap pisau. Asap kendor ya. Saya kan aja beli pinjam. Jangan begitu. Atau kadang-kadang begini. Jadi sering terjadi ada nanya juga mana jadi ilmu jabatan. Belum dibagi-bagiin, udah dipisahin buat masak. Kita kejadian begini. Ya, kemudian dipisahin tuh iganya, dagingnya buat masak, buat nanti setelah kelar. Panitia rame-rame makan. Bener kan ada begitu tuh. Itu ada omelan tuh begitu. Ada jamaah. Cuma di sini ya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ente pisahin itu punya siapa? Iya itu punya siapa? Belum kan? Belum apa? Belum dibagikan kan? Iya belum ente terima sebagai hak orangnya. Main apa ya? Main ente pisahin aja. Itu nggak boleh. Ya, kecuali nih, ya ente sebagai panitia korban juga di situ, gitu kan? Ya kayak orang-orang tua dulu kan begitu, dia korban nggak ditaruh di mana? Di rumahnya. Udah sebelum selesai semua ini, karena memang dia korban juga, dan ini pisahin, buat dimasak. Nanti selesai, baru makan rame. Itu mah nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang dia pisahkan haknya dia. Haknya si pengorban. Kalau ente sebagai panitia ada di situ, gitu kan? Kalau mau buat masak, ente bilang sama panitia itu kan ada Abdul. Ya satu paham, deh pisahin buat masak aja deh. Masak sop, itu nggak apa-apa. Ya, yang repotnya sekarang kagak. Kebanyakan panitia kagak ada yang korban. Bener kan? Iya. Karena nggak nyinggung ente. Ya. Panitia kagak ada korban. Cuma ngomong, malu, ya kan? Korban sebagai pembuat apa ya? Kendaraan kita melewati jembatan Sirot. Dia sendiri kan korban. Paling jago tuh panitia korban tuh. Ya, iya dia sendiri banget. Coba tanya tuh berapa panitia. Ada yang korban orang luar semua. Tetangga semua. Yang atau kita minta ke tempat lain, iya kan? Itu sendiri kagak korban. Ya harusnya panitia juga ikut korban. Ada 2 atau 3 yang ikut. Yaudah, tuh hak itu dimasakan juga. Itu buat nanti siap. Ya, gitu ya. Jadi nggak boleh dijual daging, nggak boleh di apa ya? Nggak boleh dijual daging atau kulit. Ya. Dan kalau udah dikasih kemudian dijual boleh nggak? Iya, nggak boleh. Ya kan? Kayak aneh ini dapat paha atau ente dapat 2 bungkus
2 bungkusnya yang dijual. Ya kan? Kenapa? Oh nggak doyan daging kami jual deh. Nih, berapa duit nih? Ini berapa ya? Ini 3 kilo nih. Oh, 3 kilo kalau di pasar udah 300.000. Ya, udah gue jual 15.000 deh. Itu mah nggak apa-apa, karena emang udah hak kita gitu kan. Nggak jadi soal yang dijual lagi. Tat, panitia boleh makannya kapan, Tat? biasanya makan siang, Tat. Nah itu jatahnya kapan nih, Tat? Nah, kalau si panitia memang orang yang berhak, ya kan, berhak dia untuk menerima hewan kurban, silakan aja. Jatah panitia milih. Jatah panitia. Ya, kalau yang berat loh, artinya minal fuqara wal masakin. Panitianya orang fakir semua, orang kagak ada korban. Ya, sama katanya kan masih punya kredit. Ya, jadi ente panitia hak ente kumpulin buat dimasak. Jangan masak lain. Nggak boleh. Tomat kan gitu. Jangan begitu. Ya, oma itu rakus namanya. Bagi lo sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagiannya masing-masing. Ya, orang kita kan khidmah ya, sama orang tuh kita khidmah, membantu agar kita ini punya kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Justru pada saat itulah tenaga kita, pikiran kita, waktu kita manfaatkan untuk orang lain. Jangan akhirnya mengambil keuntungan sendiri. Ya, jangan seperti itu, niat yang jelek jangan. Ya, hati-hati ya. Kalau kurban satu kambing kan umumnya buat 1 orang, Sat. Iya. Terus kalau umpamanya 1 kambing buat 1 keluarga gimana? Gak kuat tuh kambing. Enggak, kambing. Ya. Karena tidak kemampuan. Menurut ya mazhab kita Imam Syafi'i, ya, 1 kambing 1 orang. Itu pendapat kita mazhab Syafi'i. Ya, jangan campur adukan mazhab. Mazhab kita Syafi'i, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Itu deh, baku deh, gak bisa dirubah. Ya, adapun pahalanya untuk keluarga gak apa-apa. Pahala dong. Tapi kalau nama 1. Ya, misalkan 1 kambing, Rizky misalkan, Kiki, atas nama Kiki. Ini korban atas nama korban sunnah atas nama Kiki. Kiki karena orang berilmu dan dia mengaji, dia niatin, ya Allah, ini korban nama saya niatkan pahalanya bukan buat saya aja, buat jamaah majelis taklim insya. Siapa orang mau? Ya apa? Itu orang berilmu begitu. Innamal a'malu bin. Nah, orang banyak nggak tahu, untuk ditanya ini, untuk ada nanya. Ente begitu juga mestinya. Ente korban 1 kambing sampai 1 sapi. Niatin, ya Allah pahalanya buat keluarga saya. Itu buat anaknya di sisa. Pahalanya ya. Tapi namanya tetap dosa. Ya. Kalau sapi 7, lebih dari 7 nggak sah. Ya, walaupun ada seorang ulama yang mengatakan sah sampai 10, teman nggak bisa jangan dikeluarkan fatwa itu. Dia tetap yang muktamad yang kuat adalah 7. Kambing 1, lebih dari 1 nggak sah. Kalau yang korban arisan gitu tuh, nah ini ada syaratnya. Kalau seandainya yang ikut memang orang-orang yang punya komitmen untuk bayar, punya komitmen
untuk bayar, silahkan. Gitu. Tapi kalau misalkan ada di antara salah satu yang khianat, ya, dia nggak punya apa-apa, tapi ikut Arisan. ini dapat pertama lagi. Nah, itu nggak boleh. Haram itu. Ya, lebih baik nggak usah. Kenapa? Nah, itu karena dikhawatirkan ada salah satu di antara yang ikut dia keberatan. Gitu. Ya, dia keberatan. Kalau misalkan semuanya pada emang dia punya usaha, ya kan, punya mata pencaharian segala macam, silakan aja. Ya, tapi lebih baik kita tinggalin, khawatir terjadi kedepannya hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi gitu, apa satu kambing, satu orang, kalau sapi tujuh orang. Nah, kalau dalam keafdoliahan, keutamaan, ya, orangnya 7, gitu kan? Kemudian lebih afdol mana? Dia beli kambing atau beli sapi? 7 orang, ya. Lebih afdol mana? Dia beli sapi atau beli kambing? Ada 7 orang nih, ya, ada 7 orang. Ini dari segi keutamaan, lebih afdol mana? 7 orang itu beli sapi, apa ya, beli kambing? Kambing. Kalau keafdoliahan lebih afdol kambing. Ya, ada 7 orang nih. Aneh main teori kalau macam gimana? Beli kambing, beli sapi. Kalau buat utama lebih baik kambing sama sapi. Jadi kambingnya berapa? 7. Sekarang ada 1 orang. Dia mau korban. Lebih afdol mana? Beli sapi, beli kambing? Oh, ini pernah ya. Hebat penting katanya. Ya. Hebat nih, kayaknya sering sih. Ya, kalau ada 1 orang disuruh pilih lebih afdol sapi apa kambing? Lebih afdol sapi. Ya, kenapa? Karena sapi itu bukan hanya buat 7 orang, tapi bisa untuk satu orang. Ya, maka kalau misalkan ada syirkah, ada patungan sapi 7 nih, kan biasanya kalau kita kan 7 orang pasti sapi kan. Ya kenapa? Kalau di kita 7 orang pasti sapi, nggak kambing. Irit. Hah? Kenapa ya? Padahal kalau 7 orang afdolnya apa? Kambing kan? Kenapa ini kita sapi? Hah? Mungkin dagingnya lebih banyak. Pembagian. Bukan, karena kalau buat 1 orang nggak mampu beli sapi. Bener kan? Iya kan tadi kan afdoliahan. Kalau 1 orang kan afdolnya sapi. Kalau di kita 1 orang nggak mampu dia beli sapi, makanya beli kambing. 7 orang dia bisa beli sapi. Kalau 7 orang kan gitu kan. Padahal sebalik itu 7 orang afdolnya kambing, 1 orang afdolnya. Tapi hak ininya itu dari kurban itu tetap sepertiga juga dari 7 orang itu. Iya, sepertiga dapat. Habis dong. Ya, enggak dong. Emang sapi berapa kilo? Ya, sapi berapa kilo? 500. Ini kali 1 orang sepertiga. Habis bener. Sepertiga bagi 7 apa ya? Sepertiga bagi 7. Ya. Tetap dia dapat, cuman kalau sapi biasanya bukan paha, kalau paha ya. Belakang lagi. Sapi belakang. Bos RW. Kalau sapi biasanya bukan paha, apa ya? Kiloan. Yang asal tahu gitu. Ya, tiap yang diubah 5 kilo gitu, atau 3 kilo ya. 3 kilo. Ya, setiap yang pengorban 3 kilo. 3 kilo dari 7 berapa? 21. 21. Masih ada sisanya kan?
banyak. Ya, jangan ngambil udah kambing pengennya 10 kilo lagi. Ya kan? Kalau potong aja diri. Ayo di sini. Iya. Ya, harus ngaca juga, dipikirin juga seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi kemudian yang harus yang terakhir ya, yang harus dijalani. Ini 12. Ya. Kemudian kulit hewan korban tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang memotong hewan korban, meskipun korban sunnah atau wajib. Lain halnya jika pemberian tersebut bukan atas dasar upah, tetapi karena kemiskinannya si penjagal itu, maka hukumnya boleh. Ya, jadi nggak boleh tuh kulit kepala. Ya, katanya kang jagal deh, gue nggak mau saya lupain kulit kepala tuh 15 buat gue semuanya, nggak boleh. Ya, itu sama aja dengan jual, ya kan? Kecuali memang si penjaganya orang miskin, ya kan, orang fakir. Nah, kalau dia minta, ada minta dong kulit kepala, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan orang miskin, nggak boleh kita jadikan sebagai upah. Ya, jadi gimana? Solusinya gimana? Ente harus apa? Kalau makanya korban tuh, ente harus minta dana operasional. Ya, kalau sapi misalkan 150.000, kambing 100.000. Ini buat apa? Nah, ini buat upah tukang jaga, sama beli ya plastik, beli tali segala macam. Begitu mestinya. Ya, supaya apa? Jangan sampai mengambil upah dari hewan atau dari kurban tersebut. Nggak boleh. Ya, hati-hati tuh. Jadi kalau misalkan ente jadi panitia, ya hewan korban, ente harus pasang tarif. Ya, kambing plus biaya operasional. Ya, 100.000. Sapi per orang 150.000. Kali 7 berapa? 7 kali itu berapa? 1 juta kan? Ya, 1.050.000. Nah, itu buat apa? Buat operasional untuk pemotongan. Gitu. Ya. Terus gimana? Apa namanya? Kulit kepalanya. Itu tinggal bilang sama yang korban. Supaya apa? Supaya halal gitu kan? Ente bilang, tuh, udah jadikan hak dia ini lagi. Ibu nih ada kulit sama kepala, ini hak ibu ya, gitu kan? Gimana ibu? Ya mau disedekahin apa gimana? Nah kalau udah atur sama panitia, nah itu baru boleh. Ya, berarti panitia boleh memberikan itu sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Hati-hati nih, bedakan antara upah sama hadiah. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi ya kesalahan-kesalahan yang sering ya kita lakukan pada saat pemotongan hewan kurban. Ustaz, kalau masalah paha yang tadi, kalau ketukar gimana hukum Ustaz? Kambing. Terus Kalau ketukar, misalnya kan udah namanya datanya ini, itu lupa kecampur sama paha yang lain. itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh karena haknya dia itu bukan yang lain, ya bukan yang lain. Ya, Jadi kan, harusnya mesti bisa hadir. tapi kan banyak nggak tahu gitu. Itulah ya karena kecerobohan ya daripada ya kita, apalagi kalau sampai ya banyak apa ini, ya, kalau ini banyak, justru semakin banyak itu hewan yang dipotong itu semakin apa ya, rumit sebenarnya. Ya kecuali kalau panitianya juga bang, ya banyak. Ya. Ada juga kan? Belum ada tutup. Ayo yuk. Panitia itu ada hak gak dari hewan korban? Ya buat hewan korban kan 8 asnaf itu ya, yang paling utama itu fuqara wal masakin, itu aja ya. Kalau masalah amil juga itu banyak yang
beda pendapat dari para ulama kita, karena amil itu biasanya ditunjuk sama pemerintah. Ya, yang ditunjuk sama pemerintah itu baru amil. Ya, atas gimana? Kalau kita sebagai panitia menerima. Nah, kalau ente sebagai minal fuqara wal masakin, ya udah, ente berarti boleh menerima hewan-hewan, ngambil daripada daging. Ya, begitu aja. Anggap sebagai panitianya fuqara wal masakin. Tapi batas fuqara masakin, Hah? batas ekonomi fuqara masakin tuh. Ya, kalau kan udah jelas. Kalau miskin itu dia nggak mendapat normalnya orang pada umumnya. Ya, kalau UMR 4,5 juta sebulan, dia cuma dapat 3 juta, miskin itu. Ya kan? Dia dapat UMR atau kebutuhan di Jakarta misalkan selama sebulan berapa juta? Standarnya. Hah? Berapa? Kita kan sesuai UMP kan? Upah minimum provinsi kan? Itu kan 4,5 juta kan? Ya, 4,3, 4,5 lah. 4,5 aja itu kemungkinannya masih mepet banget. Masih apa? Lepas banget. Kalau dia pendapatannya cuma 3,5, ya kan? Itu termasuk masakin. Gimana cuma sejuta Ustaz? Fakir gitu. Ya kan? Gopek Ustaz, lebih fakir. Hah? Ya, begitu. Batasannya seperti itu. Siapa lagi? Tadi Bang Maulid. Itu yang berobat kan dapat haknya 4 hak bisa ya. Tapi kalau dikasih pilihan kan kadang-kadang ada yang minta, saya minta perbungkus saja, umpamanya panitia mengasih maksimal 2 bungkus gitu. Sedangkan dalam 1 bungkus itu udah campur-campur sama daging-daging yang lain kan. Ini ya, kalau begitu, kalau dia minta yang apa ya, perbungkus, itu yang itunya jadi apa? Dicacat, iya. Dicacat. Karena emang haknya di situ. Kebanyakan panitia kan campur. Itu dia. Ya, kesalahannya situ banyak. Ya. Ada lagi? Karena yang paling abdul apa? Ambil hati ini. Ya, hati kami. Ya, paling abdul tuh. Ada hati ini kasih. Ya, selebihnya disedekahin. Ya. Mungkin kalau diinfokan seperti ini, orang pasti pada minta. Udah paham ini paha. Ya, lebih abdul lagi mana? Sedekahin semuanya. Dan dikasih apa-apa, disedekahin. Itu lebih abdul. Ada lagi? Cukup ya? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada korban. Mudah-mudahan tahun kemarin kagak korban, tahun ini ya korban. Kalau bisa panitia semuanya korban. Ya, korban. Ya, kalau nggak bisa korban kami, korban perasaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina. Ma'ahlil qadri unta wa dhaka. Rabbi waffiqna wa